warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Waris Setiawan selaku Sohibul Hajah, dan juga khususnya dalam hal ini adalah Bapak Martinus Herman, ya, Martinus Herman Tantiano, yang atas izin Allah telah mempersaksikan keyakinannya kepada kita semuanya, yaitu memasuki satu periode kehidupan yang luar biasa. Saya kira ini Pak, satu pembelokan yang luar biasa, yaitu dari agama Kristen Katolik, kemudian beliau mengikrarkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, hidayah, kata Imam Al-Marohi di dalam tafsirnya, tolong saya dikoreksi karena di sini banyak doktor dan mufasir. Itu ada 5 jenis yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Yang pertama adalah hidayatul ghoriza, ya, hidayatul ghoriza, hidayah insting. Hidayah insting ini diberikan kepada semua makhluk Allah, mulai dari asal yang hidup, ya, bahkan yang bukan hidup juga diberi. Tetapi yang hidup, umpamanya gini, insting itu adalah memang dorongan yang ditanamkan oleh Allah, diberikan oleh Allah langsung kepada makhluknya. Seperti misalnya tanaman. Kalau tanaman misalnya dia kehidupannya membutuhkan matahari, kalau ditutup sebelah timur maka dia akan lari mungkin ke selatan atau ke utara nyari sinar matahari. Kalau dia ditutup dari barat, mungkin dia juga akan mencari di mana ada dia bisa memperoleh matahari. Itu udah dengan sendirinya. Itu tanaman. Kemudian binatang, ya. Binatang juga seperti itu. Kita tahu misalnya ayam begitu ploer sudah tahu induknya mana, sudah bisa nyari makanannya. Ya, sudah diberi insting, dia bisa mencari kehidupannya. Hidayah insting ini diberikan kepada semua makhluk Allah, termasuk manusia, ya. Level kedua adalah hidayah hawas, hidayah panca indera. Kalau tanaman nggak diberi nih, hidayah panca indera. Level yang kedua sehingga menyempit. Yang diberi ini hanya binatang dan manusia, ya. Diberi hidayatul hawas, panca indera. Dengan panca inderanya manusia bisa dimungkinkan memperoleh kebenaran. Yang ketiga makin menyempit lagi, hidayah jenis ketiga Imam Mawahi itu adalah hidayatul akal, hidayah akal. Hidayah akal itu yang diberi hanya manusia, malaikat pun tidak diberi, ya. Malaikat pun tidak diberi hidayah akal, ya. Dia kerjanya hanya taat aja kepada Allah, ya, tidak bisa menentang. Kalau manusia dengan diberi akal, dia bisa taat tapi juga bisa menentang Allah, bisa memilih dia dengan akalnya. Ini level hidayah yang ketiga. Level hidayah yang keempat itu adalah hidayatul din, hidayah agama. Hidayah agama ini sifatnya hanya penjelasan. Ini yang bisa dimiliki oleh manusia, hanya bisa memberi penjelasan tentang agama, tapi tidak bisa menunjuki orang untuk tadinya katakan dari Kristen berubah menjadi Islam, nggak bisa. Tadinya beriman, itu tadinya tidak beriman, menjadi beriman, nggak bisa. Manusia itu nggak bisa, ya. Jadi kemarin prosesnya baik Pak Giarto, Pak Wari, dan lain-lain yang Pak Herman temui itu hanya bisa memberikan hidayah di level hidayatul din. Dia hanya menyampaikan dan menjelaskan saja. Hatta Rasulullah sendiri itu tidak bisa
memberikan hidayah di atas ini. Masih ada satu hidayah yang tertinggi. Itu hanya prerogatif Allah. Satu contoh sendiri. Rasulullah sebagai seorang rasul, utusan Allah, sebagai nabi Allah dan utusan Allah, dia tidak bisa menunjuki orang yang paling dicintai dan paling berjasa dalam dakwahnya. Siapa dia? Adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah adik dari ayahnya Rasulullah. Itu belanya luar biasa karena setelah bapaknya meninggal, Rasulullah dipelihara kakeknya, terus kakeknya meninggal dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Jadi ketika Rasulullah kecil sampai ke usia 40 itu dipelihara oleh diasuh oleh Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Ketika dia mulai menyampaikan wahyu itu banyak sekali tantangan-tantangan dan Abu Thalib ini selalu membela ketika dihina oleh orang-orang Quraisy itu dibela oleh Abu Thalib. Sampai-sampai mau dibunuh juga yang pasang badan Abu Thalib gitu. Dan Abu Thalib ini sebetulnya sudah meyakini kebenaran Islam yang dibawa oleh kemenakannya. Tapi tetap dia tidak masuk Islam. Jadi suatu hari Abu Thalib sudah sakit keras. Ketika sakit keras itu didampingi oleh dua orang sahabat yang masih kafir. Salah satunya adalah Abu Jahal. Terus Rasulullah nengok kepada pamannya Abu Thalib yang sudah sakit parah tapi masih sadar. Setelah melihat kondisinya, Rasulullah mengatakan, "Qul ya ammi kalimatan la ilaha illallah uhajju laka biha indallah." Paman, katakanlah sekalimat saja, yaitu la ilaha illallah, untuk saya jadikan argumentasi di hadapan hisab Allah nanti. Tapi begitu Rasulullah mengajak pamannya mengatakan untuk mengucapkan kalimat itu, dua orang sahabatnya yang masih kafir lalu menyambut, dia yang menjawab, "Afatar ghobu an millati Abi Thalib?" Ya Abu Thalib, apakah kamu akan membenci dan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, yaitu ayah mereka itu? Rasulullah mengulangi lagi, dijawab oleh kedua orang itu begitu lagi. Sampai 3 kali Rasulullah mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib tidak mau dan dijawab oleh sahabatnya seperti itu. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah berarti kamu sudah meninggalkan agamanya Abu Thalib. Diceritakan di dalam riwayat itu bahwa akhirnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang paling berjasa itu mati dalam kondisi tidak iman tidak Islam, karena dia tidak mau mengucapkan syahadat walaupun sebetulnya dia sudah meyakini. Jadi nanti saya sedikit jelasin mana syahadu Allah, karena walaupun dia meyakini tapi kalau nggak mau mengucapkan belum Islam, ya. Walaupun dia meyakini kebenaran, Abu Thalib sudah sampai meyakini. Lalu ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah lalu bersumpah pada dirinya sendiri, la astaghfironna laka malam unha, pasti akan saya mintakan kepada Tuhanku selama saya tidak dicegah, akan mintakan ampun, karena dia merasa Abu Thalib itu orang yang paling berjasa dalam dakwahnya. Walaupun demikian tetap tidak bisa menunjuki Rasulullah. Tetapi ketika Nabi bersumpah begitu, Allah menurunkan wahyu yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, walaupun kamu seorang rasul saya, dan seorang tidak akan bisa menunjuki walaupun kepada orang yang sangat kamu cintai. Nah, petunjuk inilah yang merupakan petunjuk kelima, level kelima, yaitu hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu adalah hak prerogatif Allah. Pak Wari dan teman-teman yang lain hanya bisa menjelaskan mengenai, oh ini agama Islam begini. Pak Herman mencerna itu. Tapi kita nggak bisa menggerakkan Pak Herman untuk punya keyakinan, kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan agama yang lama. Jadi ini sebetulnya hidayat taufik itu diberikan kepada orang yang sangat spesifik di mata Allah.
sangat dicintai oleh Allah. Maka ini jangan disia-siakan. Saya yakinnya bahwa kita nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Ini langsung dari Allah sendiri, ya. Karena terbukti Rasulullah sendiri nggak bisa menunjuki pamannya untuk berani mengucapkan syahadat. Nah inilah Pak Herman, ucapan syahadat ini bagi Islam memang merupakan satu kartu pembeda dan merupakan satu password yang nanti dalam keyakinan Islam itu orang sesoleh apapun, sebaik apapun amalannya di dunia ini, tetapi kalau dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, maka semua amal soleh itu manfaatnya hanya bisa dinikmati di dunia ini saja. Bapak beramal baik, mengasih banyak bantuan orang, membangun fasilitas publik yang banyak, apakah ini adalah amal soleh? Tapi balasannya akan hanya Bapak nikmati selagi Bapak masih di dunia. Kalau tidak mau syahadat, kalau mau syahadat maka amal soleh ini Bapak bisa buka lagi nanti. Ya Tuhan, saya dulu pernah beramal soleh. Gitu. Sekarang nagih balasannya kepada Allah pada hari akhirat nanti. Nah, saya sedikit mengingatkan saja bahwa kata-kata asyhadu tadi itu saya bersaksi. Ya, orang bersaksi itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah menyaksikan dengan panca inderanya, ya. Kemudian dengan panca inderanya bisa, dengan ilmunya bisa. Dia ilmunya bisa. Yang penting kemudian menumbuhkan keyakinan, persaksiannya itu menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri, ya, menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri. Jadi kesaksian itu baik dengan ilmu maupun dengan panca indera. Kemudian unsur yang kedua, setelah kita menyaksikan, lalu menimbulkan keyakinan dalam hati. Setelah menimbulkan keyakinan dalam hati, lalu kita mau mengucapkan, memberitakan kepada kita mengucapkannya secara jujur apa yang Bapak sudah yakini. Itu makna dari syahadat. Jadi kita berharap Pak Herman ini mengetahui dengan persis apa yang mendasari keyakinan tadi, ya, kemudian berani mengucapkan, itu harus mengerti. Jangan sampai kalah dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal begitu Rasulullah mengajak pamannya bersyahadat, dia lalu mempersepsi, berarti kamu meninggalkan agama nenek moyang. Kenyataannya Pak Herman, banyak orang Islam yang sudah syahadat tapi nggak paham makna syahadat ini, sehingga dia sudah Islam tapi dia masih menyembah yang lain juga berbarengan dengan Islamnya. Maka jangan sampai terjadi yang ini, ya, jangan sampai terjadi. Jadi asyhadu, saya bersaksi, ya, bahwa apa? Bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi selain Allah. Maka ini harus direnungkan betul, bahwa semua ibadah itu harus diberikan kepada Allah. Pak Herman berinfak, misalnya membantu orang, itu harus semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan untuk pamer kepada orang, berharap kalau sampai dua-duanya dilakoni gitu, maka Allah tidak akan memberikan balasan. Ya, satu itu. Saya cepatkan karena ini ada datang. Yang kedua tadi, la ilaha illallah, maka kata kuncinya dalam syahadat yang pertama itu adalah ikhlas, Pak. Jadi semua kegiatan kita hanya kita mencari keridhaan Allah. Syahadat yang kedua tadi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita memproklamasikan diri bahwa di dalam mendekati Allah, di dalam beribadah kepada Allah, contoh dan tuntunannya dan ajarannya itu hanya mengikuti Rasulullah. Rasulullah menjadi kiai terbesar dari kita yang sudah syahadat. Kalau ada kiai-kiai yang menyampaikan sesuatu yang beda dengan Rasulullah, harus ditolak. Ya, itu kata kuncinya. Maka kata kuncinya itu yang kedua itu adalah taat. Nah inilah nanti pada pelajaran selanjutnya, yang pertama itu juga ada penyakitnya, syahadat yang kedua juga ada penyakitnya. Tapi karena waktunya nggak mungkin, nggak saya terangkan di sini. Tapi intinya gitu Pak Herman, ini sebuah konsekuensi. Tapi baru akan kuat kalau Pak Herman terus mendalami ilmu ini. Dan itu kata kuncinya. Kalau Allah menghendaki seorang hambanya akan dijadikan seorang yang baik,
maka dia akan didorong untuk mau mendalami ajaran agamanya. Itu kata kuncinya. Jadi belajar terus dan terus dan terus. Nah, terakhir sekali saya atas nama pribadi, keluarga dan juga masyarakat Islam menyampaikan tahniah, ahlan wa sahlan masuk di lingkungan kami orang-orang Islam. Tentu kami juga tidak sempurna, banyak kekurangannya. Jadi belajar Islam dari ajarannya, jangan belajar melihat realita Muslim, karena antara das Solon dan das Sen ada kesenjangan ya. Jadi harus belajar dengan baik. Saya kira itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat. Inilah jalan kebenaran yang insya Allah Bapak akan nikmati nanti hasilnya di akhirat terutama, tapi di dunia juga pasti akan diberikan oleh Allah. Demikian saya kira kita semua merasa gembira mengucapkan selamat dan menyambut dengan baik apa yang telah Bapak ambil keputusan itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.